Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini ganti tema, tetapi masih dalam seputar nanti khusus kajian saya putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tata cara sholat menurut putusan tarjih dari sejak takbir hingga salam. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini menurut putusan tarjih dibahas di Munas Tarjih ke-30 di Makassar. Di Munas ke-30 di Makassar itu tepatnya tahun 2018. Putusan Munas tahun 2018 ini sesungguhnya banyak putusan yang nanti insya Allah berkelanjutan kita jelaskan. Salah satunya adalah tentang tuntunan sholat berjamaah, tuntunan sholat jamak dan qashar. Nanti setelah selesai berjamaah kita masuk ke cara sholat jamak dan qashar. Lalu kemudian kedudukan sholat isyraq atau sholat suruk yang mungkin juga Bapak Ibu sebagian menjalankan sholat isyraq. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang kedudukan sholat isyraq atau sholat suruk? Itu juga sudah ada putusannya di tahun 2018 Munas ke-30 di Makassar. Baik, kajian kita sekarang fokus kepada sholat berjamaah. Jamaah itu berasal dari kata jamaah. Jamaah itu artinya menyatukan. Jamaah itu artinya menyatukan sesuatu yang berserakan, atau jamaah itu artinya mengumpulkan. Jadi jamaah itu menyatukan atau mengumpulkan. Biasanya orang bicara menyatukan itu berarti sesuatu yang berserakan. Contoh ya, dulu Umar bin Khattab itu mencoba menyatukan sholat tarawih. Ya. Jadi waktu itu sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Kalau umpamanya satu masjid ada yang di sini, di sana, di sana. Jadi, nah kira-kira tanda kutip itu berserakan, lalu kemudian disatukan, digabungkan ya sholat itu dengan berjamaah. Jadi kalau orang ada sholat yang di rumah, yang di mana, nah, maka disatukan. Itu artinya jamaah atau jamaah. Kata jamaah artinya kumpulan manusia yang disatukan dengan tujuan yang satu. Jadi jamaah itu ya kumpulan manusia yang disatukan dengan tujuan yang satu. Jadi kita ini bareng-bareng dikumpulkan, disatukan untuk tujuan yang satu. Tujuan yang satunya apa? Sama-sama menyembah Allah. Sehingga kalau sama-sama menyembah Allah, tujuan yang satu, ya ketika sedang sholat jamaah, tak peduli itu pejabat atau rakyat. Kalau rakyat yang datang duluan di depan, ya dia di saf terdepan. Kalau pejabat datangnya terlambat di belakang, ya dia di belakang. Tak peduli statusnya siapapun, nah karena ini sedang menuju kepada sesuatu yang satu, ya, yang tujuannya sama. Jadi menyatukan beberapa orang lalu untuk tujuan yang sama. Tujuan yang samanya yaitu kita beribadah kepada Allah, ya. Seperti sekarang ya, banyak musim demo
Bukan hanya di Jakarta, di Jogja pun, di Polda Jogja ada demo, beberapa kota ada demo. Itu tujuannya ya sama, tujuannya ya satu. Ya untuk apa? Ya untuk memberikan ya kritik-kritik terhadap beberapa kebijakan yang tidak pro rakyat. Jadi dikumpulkan orang dengan seni spontan ngumpul bareng di titik, banyak titik, yaitu mesti ada satu tujuan yang sama. Ya, berjamaah juga kumpul siapapun bareng-bareng, nanti menemukan tujuan yang sama. Nah itu arti jamaah ya secara bahasa. Sedangkan kata jamaah menurut istilah ulama fikih digunakan untuk sekumpulan manusia, atau kata Imam Al-Kasani, kata jamaah diambil dari makna kata al-ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul, dan ijtima dapat direalisasikan paling sedikit 2 orang, yaitu imam dan makmum. Irtibatus salatil makmum bis salatil imam bisurutin mahsusatin. Jadi ikatan salat makmum dengan salat imam dengan syarat-syarat khusus. Jadi kalau merujuk kepada definisi tentang jamaah dulu, bahwa jamaah itu adalah irtibatul makmum bis salatil imam. Jadi ada keterkaitan antara makmum dan imam. Sehingga yang disebut jamaah berkumpul itu tidak harus banyak. 2 orang pun sudah disebut jamaah. Gitu. Maka mari semangat berjamaah ini harus selalu ya ditunaikan, dibiasakan di keluarga. Jadi jangan sampai sendiri. Mungkin dalam satu kesempatan Bapak pas ada kegiatan masih di luar nih. Wah kayaknya kalau ke masjid ini terlambat ini. Maka kita teleponlah istri. Bu, sudah sholat belum? Pokoknya kata ibu mah, dereng pak, nanti sebentar ya ditunggu, biar bisa berjamaah. Jadi begitu. Jadi semangatnya, walaupun ya kita mungkin ada satu kondisi tidak bisa sholat jamaah ke masjid, tapi kita ini selalu berupaya ingin jamaah. Hatta 2 orang pun itu sudah disebut jamaah. Ibu juga sholat kalau pas tidak jamaah di masjid, tidak dapat jamaah di masjid, di rumah, ya nanti ajalah anak, nak udah sholat belum? Gitu. Belum bu. Gitu. Ya sudah diajak, ayo jamaah bareng. Atau juga kalau ada yang lihat anaknya sholat sendiri, kita ingatkan, tidak usah sholat sendiri, bareng wae sama ibu, ayo. Atau bareng sama adikmu itu loh. Nah, jadi itu dalam rangka ya kita untuk membiasakan jamaah. Kenapa? Ya karena pahalanya yang besar itu. Kita bukan orang kaya yang setiap bulan bisa umroh ya, yang bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya ketika sholat di Nabawi yang keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di Mu'adz bin Jabal. Kita tidak bisa rutin ke Masjidil Haram yang di sana itu satu kali sholat 100.000 kali dibandingkan di masjid yang lainnya. Nah minimal ya investasi pahala kita ya dibiasakan jamaah, kan hadisnya banyak ya tentang keutamaan itu. Minimal 1:27 saja itu sudah berbeda. Si A sholatnya dengan berjamaah sehari semalam 5 kali, berarti 27 kali 5 sudah berapa tuh? 135. Si B sholatnya sendiri saja ya cuman berdapat 5 tuh. 135 dengan 5 dari hitung-hitungan kuantitatifnya ya, itu sudah berbeda gitu. Jadi bukan kita ingin menghitung-hitung amal, tapi memang amal itu akan diperhitungkan. Jadi kenapa kita diberi kesempatan tidak selalu menginvestasikan dengan mencari keutamaan-keutamaan yang lebih ya. Jamaah itu keutamanya lebih. Baik, ini yang pertama tentang pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, dasar hukumnya. Mungkin pertanyaannya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau apa? Sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendirian. Dan sholat berjamaah ya itu disyariatkan dalam Islam. Dasar hukum disyariatkan sholat berjamaah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ditampilkan beberapa hadis dalam putusan tarjih
Ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu memiliki keutamaan. Dalil yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u. Di sini arti bahasanya raka'a itu ruku, dan ruku'lah ma'ar raki'in beserta orang-orang yang ruku. Kata raka'a di situ maknanya salat. Jadi ketika mengartikan warka'u, maksudnya makna itu adalah warka'u dan salatlah kalian ma'ar raki'in beserta orang-orang yang salat. Maka disitulah sebagai dasar salat berjamaah itu bersama-sama orang yang salat. Jadi bareng-bareng jamaah. Kalau sendiri-sendiri ya itu berarti tidak warka'u ma'ar raki'in, hanya sendirian saja. Tapi di sini perintah Qur'annya warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian beserta orang-orang yang ruku, sehingga dipahami oleh tarjim Muhammadiyah makna warka'u itu artinya salat. Jadi dan salatlah kalian beserta orang-orang yang salat. Dasar yang kedua dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 102. Nah, ini agak panjang, nanti saya kasih poinnya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyahudu aslihatahum wa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Nah, An-Nisa 102 ini sesungguhnya menceritakan atau menjelaskan tentang bab peperangan. Ketika terjadi perang, Al-Quran sudah mengatur, jadi tetap dirikanlah sholat. Lalu ada sebagian yang mengangkat senjata, maksudnya ada yang berjaga-jaga, jadi sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga. Yang nanti detil rinciannya ada dalam hadis tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, bagaimana cara sholat ketika kondisi perang. Itu ada tata caranya dalam hadis. Tapi poin di dalam Al-Quran ini, poinnya adalah ketika kondisi genting sekalipun gitu, itu Quran tetap memerintahkan berjamaah. Ketika dalam kondisi perang, ya, kita tetap dianjurkannya sholat itu dengan berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Karena alasan, wah kita sedang darurat, sedang gawat, sedang rasa takut, kita sendiri-sendiri saja. Jangan, justru dalam kondisi apapun itu adalah berjamaah. Nah, ini adalah inti dari ayat 102 surat An-Nisa itu. Nah, di sini dalam putusannya saya bacakan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan. Bahkan dalam keadaan perang pun sholat berjamaah itu tetap harus dilaksanakan. Jadi bahkan dalam keadaan perang sekalipun harus dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu Mas sekalian, jika merujuk surat An-Nisa ini, alhamdulillah kita tidak dalam keadaan perang, kita tidak dalam keadaan takut. Maka sebagai bentuk syukur itu ya berusaha untuk menyempatkan sholat berjamaah. Karena orang dalam kondisi perang sekalipun, ternyata syariat kita ya menganjurkan atau memerintahkan untuk juga dengan berjamaah. Kalau sedang demo, jamaah enggak ya? Dan demonya jamaah. Sedang demo ya tetap harus sholat ya. Sholatnya ya jamaah, demonya jamaah. Baik, ini dalilnya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita yakin bahwa sholat berjamaah itu memang ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, salah satunya di Quran. Sekarang dari hadis. Nah, dari hadis sesungguhnya banyak. Sini kita bacakan dua dasar hadis. Pertama hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Inna asqalas salatin alal munafikin salatul isya was salatul fajr.
salat yang paling berat, ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Ya. Ini kata Nabi. Mungkin Nabi ngamati ya. Akhirnya Nabi menyampaikan salat yang berat itu adalah salat bagi munafik, salat Isya dan salat subuh. Karena secara umum mungkin ya, memang kalau kita tidak dilandasi dengan imam ya, iman ya berat. Subuh sedang asiknya tidur ya. Nanti kok suruh bangun malah suruh sholat. Lalu Isya juga mungkin sudah seharian beraktivitas, sudah kesel, sudah capek, pengen leleh, pengen istirahat. Lah kok malah suruh sholat. Jadi sholatnya suruh ke masjid lagi, berjamaah. Nah, jadi secara umum berat apalagi yang munafik. Nah, kalimat ini perlu kita tangkap spiritnya semangat dan introspeksi. Berarti introspeksinya, mohon maaf, kalau ada pada keluarga kita, ya, Bapak Ibu yang sudah hadir sekarang sholat subuh ya, alhamdulillah kan. Bagi jika ada anggota keluarga kita, mungkin pasangan dari suami atau dari istri, kalau dari anak-anak, kok subuhnya masih keset, kok masih susah, atau sholat isyanya juga masih berat. Nah, ini jangan-jangan sifat munafik itu masih nempel pada ya, anggota keluarga kita. Jadi kita bersama-sama. Nanti banyak tentang kisah munafik seperti dalam surat An-Nisa juga ada itu. Dal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa. Surah An-Nisa 142 kalau nggak salah, itu 143, 142. Jadi orang munafik itu sungguh pun dia sholat, wa idza qamu, jika dia mendirikan sholat, qamu kusala. Sholatnya itu dengan bermalas-malasan. Sholatnya bermalas-malasan. Yura'una nas, itu pun hanya untuk sekedar menggugurkan saja supaya dilihat oleh manusia. Biar disebut, saya juga masih orang Islam, saya masih sholat. Jadi bukan kesungguhan ya, untuk menjalankan panggilan Allah, tapi ya qamu kusala, dengan bermalas-malasan. Nah, ini juga indikator ya untuk tindakan preventif kita, keluarga kita. Jadi kalau orang itu di rumah suka melalai-lalaikan sholat itu kusala. Kusala itu kaslan. Kaslan itu malas. Sholat asar itu 3:30 umpamanya, atau jam 15 malah ya, jam 15, jam 3. Tapi nanti sholatnya nanti. Ya, nanti sholatnya baru jam 5. Kadang-kala maghrib kurang 5 menit baru sholat. Baru salam sudah adzan. Hanya kan langsung dijamak tuh. Jamak asar dan jamak maghrib. Karena mau selisih sebentar langsung adzan. Nanti lanjut sholat jamaah takhir ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas bab sholat jamaah ya. Nah, kemudian di sini disebutkan juga kembali ke hadis Bukhari, walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Andai kata saja mereka, sekiranya mereka ya'lamun, mengetahui ma fihi ma, keutamaan apa yang ada padanya. Jadi keutamaan pada sholat subuh, keutamaan pada sholat isya, la atauhuma walau habwan. Nah, ini bentuk jawab dari lau. La atauhuma, pasti niscaya mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya itu walau habwan, meskipun sambil merangkak. Sambil merangkak ini dibahasakan ketika ada orang yang tidak mampu pun karena tahu ada keutamaan, dia akan berusaha mendatangi ya meskipun dengan susah payah gitu. Itu saking semangatnya, walau habwan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semuanya bersama-sama di Muhammadiyah juga sudah memutuskan fikih difabel tahun 2020, putusan Gresik. Nah, fikih difabel ini
kita juga harus menghormati, menghargai bahwa masjid itu milik bersama. Karena milik bersama, jangan sampai ada yang difabel, mereka diberi keterbatasan fisik, sesungguhnya ingin ngaji, ingin sholat jamaah, tapi masjid-masjid di Indonesia kaum muslimin ini belum ramah difabel. Nah ini juga menjadi PR. Yang pakai kursi roda ini di Masjid Muad sudah ada tanjakannya, tapi kalau pakai kursi roda terlalu curam, itu belum ramah difabel. Nanti ada aturannya. Kalau di Masjid PWM sudah diterapkan. Nah, jadi bahkan menjadi satu kebijakan khutbah pun, nah ini ada juga yang dibantu dengan juru isyarat itu. Ya, memang sepertinya memangnya ada toh. Justru itu ketika ada mereka yang memiliki keterbatasan tuli, keterbatasan pendengar, mereka akan datang. Mereka yang paham agama juga ingin sholat Jumat, tapi karena telinganya tidak bisa mendengar, jadi cuma diam saja, itu bicara apa. Nah, di Masjid Win itu sudah kampusnya termasuk ramah difabel, jadi setiap masuk kelas itu ada akses difabilitas untuk tunadaksa, ada guiding block untuk tunanetra, lalu ada untuk juru bicara. Nah, penelitian Profesor Dr. Arif Maftuhin, beliau meneliti beberapa masjid besar, itu Masjid UGM, Masjid Syuhada, dan Masjid Gede Kauman. Itu dari 3 masjid pun berapa persennya masih sedikit ya, aksesibilitas untuk difabel, ramah difabel. Masjid Gede Kauman yang keraton kan susah ya, tuh nanjak. Nah, jadi ini kita juga harus menyantuni, karena agama ini kan untuk semua orang, untuk bersama. Ya, sehingga tadi kata walau habuan, meskipun sambil merangkak. Nah, karena di dalam hadis juga nanti ada beberapa, saya mengumpulkan beberapa hadis tentang difabel itu. Tentang hadis Ummi Maktum ada sekitar 15 hadis yang kita sering mendengar tokoh Ummi Maktum. Lalu selain Ummi Maktum juga ada beberapa difabel yang mereka punya semangat tinggi untuk ingin juga menjalankan agama. Nah, artinya akses untuk bisa melaksanakan agama dan ruang-ruang publik ini adalah menjadi bagian ya, kewajiban kita bersama untuk memfasilitasinya. Nah itu kalimat walau habuan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini masih ada lanjutannya, karena panjang saya mungkin cukup di situ. Jadi pentingnya kita melaksanakan sholat subuh, sholat isya dengan berjamaah sampai ya meskipun harus merangkak, yaitu kita berusaha untuk ingin jamaah. Nah, satu lagi hadis di dalam putusan tarjih ini menampilkan satu hadis tentang kisah sahabat, tapi bukan sahabat Ummi Maktum. Nah, tadi yang ingin saya katakan juga. Ini sama-sama seorang sahabat, dia seorang difabel, seperti Ummi Maktum, tunanetra, tidak bisa melihat. Kalau Ummi Maktum itu yang tunanetra, beliau juga muadzin. Ya. Dia sungguhnya jika ada difabel yang penting memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, tidak ada persoalan. Ummi Maktum itu jadi muadzin. Ya. Karena Ummi Maktum muadzinan, adalah Ummi Maktum seorang muadzin, wa huwa a'ma, beliau dalam keadaan a'ma, buta. Ummi Maktum pernah menjadi istilahnya muadzin yang ditunjuk oleh Nabi, lalu pernah menjadi imam sholat, lalu kemudian selalu berusaha ingin sholat jamaah. Bahkan Ummi Maktum itu juga menjadi ketika istakhlafa itu diberikan amanah untuk memimpin Madinah, bahasa lain gubernur itu. Jadi ketika Nabi pergi untuk safar, itu yang menjalankan roda kepemerintahan ya administratifnya itu Ummi Maktum.
seorang yang difabel netra. Nah, selain Ummi Maktum, ini ada lagi. Nah, ini hadisnya juga sahih riwayat Bukhari. Ini nama sahabatnya Utban bin Malik. Ya. Nah, ini mungkin jarang didengar atau jarang diceritakan. Yang sering terdengar adalah Ummi Maktumnya. An Mahmud ibn al-Rabi al-Ansari, anna Itban bin Malik kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Beliau itu ya ummu qaumahu. Ya ummu itu mengimami kaumnya. Wa huwa a'ma. Beliau dalam keadaan a'ma. A'ma itu mohon maaf buta matanya. Seperti memang tuh. Jadi tidak ada alasan untuk mendiskriminatif seseorang yang mungkin ya memiliki keterbatasan fisik tapi dia memiliki kemampuan juga. Ya. Jadi imam bacaannya baik, fasih ya enggak masalah. Nah ini Itban bin Malik pun ya ummu itu mengimami kaumnya wa huwa a'ma. Beliau dalam keadaan a'ma, buta. Wa annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha takunu dhulmatun wassailu wa ana rajulun darilul basar, fasalla ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidu musalla faja'ahu Rasulullah SAW faqala aina tuhibbu an usalli fa asara ila makanin minal bait wa shalla fihi Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari. Jadi gini singkatnya. Pertama Itban bin Malik ini adalah seorang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Beliau juga di kampungnya yaitu suka atau mungkin sesekali. Di sini tidak disebutkan sering atau tidaknya, tapi beliau juga memimpin sholat berjamaah. Nah, suatu saat ketemu Rasul, Itban ini bercerita, ya Rasul, saya ini istilahnya orang yang tidak bisa melihat, ana rajulun darirul basar. Jadi mata saya, penglihatan saya kan tidak baik lah gitu. Dan saya sebenarnya ingin sholat bersamamu di masjid gitu, di masjidmu tentunya. Kita juga bisa membayangkan mungkin dulu posisi Itban di mana, harus ke Masjid Nabawi kan lumayan jauh. Tapi saya ingin sholat bersamamu. Nah, minta waktunya gitu. Ya Rasulullah, fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Ya Rasul, saya di rumah ini punya satu tempat. Yang tempat itu biasa saya jadikan untuk sholatnya. Nah, mungkin sebagian orang rumah Bapak ya, itu kan menyediakan musalla kecil di rumah itu ya. Nah, memang baiknya kalau punya lahannya luas itu ya. Nah, itu yang punya rumahnya luas itu memang dikasih tempat musola ya. Kalau orang-orang dulu juga selalu menyiapkan musola kecilnya ya, untuk jamaah keluarga. Nah, lalu karena Itban ini ingin sekali sholat dengan Rasul, meminta, ya Rasul, kira-kira mau nggak engkau sholat membersamaiku di rumahku ini, yang aku biasa sholat di situ. Gitu. Lalu Nabi bertanya, aina tuhibbu an usolli? Nah, di mana kamu ingin sholatnya? Saya temani. Lalu fa asyara ila makanin minal bait. Lalu Itban menunjukkan asyar, memberikan isyarat, menunjuk, maksudnya di sana. Di sana ya Rasul, tempat yang biasa saya pakai sholat. Maka kemudian fa shalla fihi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun sholat di tempat Itban itu, Itban bin Malik. Nah, itu semangatnya Itban. Pertama selalu berjamaah, lalu yang kedua memohon ingin sholat berjamaah dengan Nabi, karena kalau pergi ke masjidnya Nabi itu jauh, beliau ya kalau tidak ada yang nuntun ya repot ya. Sehingga kalau sekarang ada istilah
guiding block ya Pak Bambang gitu ya. Jadi di aturan pemerintahan kan ada guiding block. Jadi di sini juga di masjid kita kan ada yang tunanetra ya. Kalau sore itu yang ngajar TPA itu Mas Sinten gitu. Nah itu kalau saya lihat dia kalau sore ngajar TPA itu pakai apa itu alat bantunya tongkat tuh. Sesungguhnya eh, sebagian yang netra itu ada yang matanya masih ada cahaya, maka itu panduannya guiding block. Guiding block itu ya dikasih tanda ya untuk jalannya itu. Ini sudah kami terapkan di PWM ya, untuk mengamalkan fikih difabel Muhammadiyah. Jadi akses menuju masjid nanti pakai guiding block, akses ke ruangan-ruangan tempat rapat. Baik. Dari dalil-dalil tersebut, sekarang kita simpulkan hukum salat jamaah itu apa. Kalau dibaca di fikih, hukum salat jamaah di kalangan para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Salat jamaah itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti wah enggak jamaah ini dosa nanti. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan hukumnya jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut itu hukumnya wajib. Ya, seperti tadi surat Al-Baqarah, surat An-Nisa yang menunjukkan warka'u itu kan perintah. Lalu bahkan dalam keadaan perang pun harus jamaah. Namun sebagian pendapat lagi para ulama mengatakan hukum sholat jamaahnya tidak wajib. Ya. Kalau sholatnya wajib, tapi ini berjamaahnya. Jadi tingkatannya tidak sampai wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa sunnah? Karena tadi dilandaskan kepada hadis-hadis. Dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan jamaah itu adalah yang dijelaskan keutamaannya. Seperti tadi, walau habwan, sekalipun merangkak. Karena di situ ada keutamaan. Keutamaan itu di situ menunjukkan ada keutamaan yang diusahakan harus diraih. Semangatnya begitu. Tetapi jika tidak melaksanakan sholat berjamaahnya, dari segi hukum taklifnya tidak sampai dosa. Tapi yang berdosa itu yang benar-benar meninggalkan sholat. Kalau di sini ditulis, oleh karena itu, dari semua dalil yang dikemukakan, baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan sholat berjamaah, maka dapat diambil pengertian bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Di dalam sini putusan tadi sebutkannya wajib kifayah. Hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapat perhatian kita. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan kata wajib kifayah. Wajib kifayah itu kan artinya harus ada dalam satu kelompok, dalam satu kampung, dalam satu negeri yang berjamaah. Mohon maaf ya, mungkin kalau kita pergi ke gunung, ke tempat ya daerah-daerah tertentu, di situ ada masjid, tapi sak kampung itu nggak ada pada jamaah. Jadi saat kampung itu masjid-masjid sepi semuanya. Itu harusnya ada, tetap ada yang menyelenggarakan. Nah, itu yang dimaksud wajib kifayah. Jadi ternyata di putusannya Tarji ini menulisnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Jadi jangan sampai sama sekali di satu kampung, di satu tempat itu kok nggak ada yang jamaah. Gitu. Saya juga pernah di daerah Bantul, mohon maaf ya, pas dulu waktu kuliah di PUTM kan suka dapat tugas mubalik hijrah setiap Ramadan. Saya ditempatkan di salah satu daerah dan saya ditempatkannya di masjid. Jadi masjidnya itu nggak pada jamaah ya, kosong. Di kampungnya ya kok nanti paling sholat jamaahnya kalau isya. Maghrib ada isya yang karena pas barengan tarawih. Sama subuh karena Ramadan, tapi selebihnya ya sepi. Nah, itu andai kata di satu tempat itu sama sekali tidak ada yang jamaah, ini berarti bisa terkena dosa itu.
Jadi harus ada. Walaupun ya tidak banyak, 1-2 orang, tapi tetap ada yang jamaah. Kalau di kampung itu simbolnya ada masjid, ada musola, ya itu harus ada diisi jamaah. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, saya kira cukup untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita menjelaskan tentang definisi dulu dan dalil-dalil simpulannya sholat berjamaah itu hukumnya apa. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita jelaskan tentang syarat imam. Syarat menjadi imam itu apa saja dan selanjutnya, jadi kita jelaskan berkelanjutan. Kajian kita pada kesempatan pagi ini cukupkan dulu. Insya Allah berkelanjutan kita lanjutkan bab sholat jamaah sampai tuntas, nanti masuk ke sholat isyraq atau suruh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.